Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibn Ibrahim yang dikenal dengan Ibnu Nahas al-Halabi yang meninggal pada tahun 698 Hijriyah, beliau pernah mengatakan, "Al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassilu al-mar'u biha hikmatan wa innama as-sailu ijtima'un nuqat." Kata beliau, pada hari ini sedikit dan esok pun demikian dari untayan-untayan ilmu yang dapat kita petik. Kelak seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagaimana genangan air merupakan hasil dari rintikan hujan. Berbicara tentang pengagungan salaf terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah sebuah pembahasan yang cukup besar, karena para salafus saleh dahulu kehidupan mereka, keseharian mereka berisi tentang pengagungan dan penghormatan yang sangat luar biasa terhadap segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk pengagungan salafus saleh terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ittiba'nya mereka, berpegang teguhnya mereka terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aplikasinya mereka terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengamalan mereka terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari sisi perkataan ataupun dari sisi perbuatan. Ya. Karena itu yang terlihat, di mana dahulu para ulama salaf sangat kokoh dalam berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidak berani mendahului baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik dalam perkataan ataupun dalam perbuatan. Sebagai bentuk apa? Ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar As-Siddiq? Siapa manusia yang paling terbaik setelah generasi para nabi dan rasul? Abu Bakar As-Siddiq bil ijma', tanpa ada khilaf di antara para ulama, bahwa sosok manusia terbaik setelah generasi para nabi dan rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang beliau ucapkan? Kata beliau, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih illa 'amiltu bih, fa inni akhsha in taraktu syai'an min amri an azigh." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Kata beliau, aku tidak pernah meninggalkan sesuatu yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan aku melakukan dan mengerjakannya. Karena aku khawatir apabila aku meninggalkan sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan terpeleset, akan terjatuh ke dalam jurang kesesatan. Allahu Akbar. Ini bentuk pengagungan para salafus saleh terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengamalkan sunnahnya dan tidak meninggalkan sunnahnya. Karena mereka tahu jalan keselamatan mereka adalah dengan mengikuti sunnah. Apabila melenceng dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di benak para sahabat, mereka khawatir akan terjatuh ke dalam jurang kesesatan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan apa? Kata beliau, "Inni a'lam annaka hajar la tadur wa la tanfa." Sungguh aku yakin, aku tahu bahwa engkau adalah batu, tidak bisa membahayakan dan tidak bisa memberikan manfaat. "Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk." Kalau seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, sekali-kali aku tidak akan menciummu. Karena batu mencium sebagai bentuk apa? Pengagungan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengamalkan apa yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang diperingatkan oleh para sahabat Nabi sebelum mereka meninggal dunia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berpesan mengatakan, "Lau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum." Kalau seandainya kalian tinggalkan sunnah Nabi kalian, kalian akan tersesat. Apakah Ibnu Mas'ud ketika mengucapkan pernyataan ini hanya sekedar menakut-nakuti saja, hanya bermain-main saja, tidak ada artinya? Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bermain-main dalam permasalahan agama. Beliau adalah sosok sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki rasa kasih sayang terhadap umat yang datang setelah generasi para sahabat, memperingati bahwa jalan keselamatan yang dahulu diajarkan oleh Rasulullah adalah mengikuti sunnahnya, dan beliau sampaikan kepada generasi setelahnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La tamna'u nisa'akumul masajid idza sta'dzanakum ilaiha." Janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian atau istri-istri kalian untuk mendatangi masjid apabila mereka meminta izin kepada kalian. Ketika mendengar perkataan Ibnu Umar ini, di antara salah seorang anaknya yang bernama Bilal bin Abdullah, dia mengatakan, "Wallahi lanamna'ahun." Kata dia, demi Allah kita akan melarang istri-istri kita untuk mendatangi masjid. La ilaha illallah. Coba lihat bagaimana sikap Abdullah bin Umar, bagaimana sikap seorang ayah mendidik anaknya berkaitan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Abdullah bin Umar ketika mendengarkan pernyataan tersebut, beliau memerah mukanya, beliau mendatangi anaknya yang mengatakan hal tersebut, kemudian beliau mencela anaknya dengan celaan yang sangat luar biasa. Kata Salim yang merupakan anak dari Abdullah, aku tidak pernah mendengar celaan dari Abdullah bin Umar seburuk itu. Kenapa? Karena anaknya yang bernama Bilal menentang sunnah Nabi SAW secara sengaja. Abdullah bin Umar mengatakan, aku telah memberitakan kepada kamu dari Rasulullah SAW, kemudian engkau menentangnya dan mengatakan demi Allah aku akan melarangnya. Maksudnya apakah pantas sebagai sosok manusia biasa menentang seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia terbaik di atas permukaan bumi ini? Lihat bagaimana sikap seorang ayah dalam mendidik anaknya, kapan dia bersikap lembut dan kapan dia bersikap keras. Ada hal-hal yang bisa ditoleransi, ada hal-hal yang tidak bisa ditoleransi. Kalau dia tidak bisa kalau dia tidak bisa dididik oleh ayahnya, maka dia akan bisa dididik oleh siapa? Di sini Abdullah bin Umar memperlihatkan sikap tanggung jawabnya kepada anaknya yang ada di bawah tanggungannya. Karena ini adalah permasalahan yang berat. Dia sadar apabila Abdullah bin Umar mendiamkan anaknya bersikap tersebut, dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan merasa malu apabila berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah terbesit di dalam pikiran kita hal tersebut? Apabila ada anak-anak yang di bawah tanggungan kita, misalkan naudzubillah dia menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita bersikap tegas. Terkadang apabila sikap tegas tersebut dikeluarkan oleh sosok seorang ustadz, apabila anaknya di dalam pesantren, orang tua biasanya akan marah, tidak terima. Padahal boleh jadi sikap tegas tersebut merupakan pendidikan terbaik terhadap anaknya. Ini yang harus kita sadari baik-baik. Bagaimana cara agar anak kita terdidik untuk mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak dini, agar tidak terbiasa meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelak seseorang akan dipertanggungjawabkan anak-anak yang ada dalam tanggungannya. Di antara bentuk pengagungan salafus saleh adalah semangat mereka dalam mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat mereka dalam mencari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meriwayatkannya. Artinya berusaha untuk mengetahui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sangat terlihat sekali dalam kehidupan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun di generasi setelahnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dahulu pernah menceritakan tentang kondisi beliau yang sangat sibuk. Beliau mengatakan, aku berbicara kepada tetanggaku agar kita bergantian mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila aku datang mendengarkan sabda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku akan menyampaikan kepada tetanggaku. Begitu juga tetangganya. Apabila dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan menyampaikan kepada Umar bin Khattab. Apa tujuannya? Agar tidak ada satupun yang terluput dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa disia-siakan karena kesibukan duniawi yang dialami oleh Umar bin Khattab. Ini adalah solusi yang sangat jitu. Karena pada zaman itu, zaman di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok seorang sahabat yang sangat cerdas. Beliau menyadari akan kesibukannya dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Namun di sisi lain, beliau tidak ingin terluput sedikit pun dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya beliau bergantian dengan tetangganya. Dan semangat ini merupakan salah satu bentuk pengagungan para salafus saleh terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah pengagungan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terlihat dari orang-orang yang menyia-nyiakannya, dari orang-orang yang tidak mau mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah mereka mengagungkan sunnah Nabi? Kalla. Tidak mungkin. Ya. Justru sebaliknya, orang yang bersemangat untuk mendengarkan hadis Nabi itu yang mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada hari kiamat kelak dia akan diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fakama tadin, sudah. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan dibalas. Abdullah bin Amr bin As, kata beliau, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam uridu hifdzah. Dulu aku mencatat segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan aku bisa menghafalkannya. Misalkan Sa'id bin Musayyib dahulu pernah mengatakan bahwa dia pernah berjalan bermalam-malam ya, sendirian hanya untuk mendengarkan dan mendapatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum pernah dia dapatkan. Ya. Kalau kita Pak mau baca bukunya Khatib Al-Baghdadi yang berkaitan dengan Ar-Rihlah, bagaimana para ulama dahulu melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita malu Pak, malu. Kita ini bukan siapa-siapa. Makanya tidak salah kalau ada salah seorang ulama yang mengatakan innallaha yadfa'ul bala'an hadhil ummah birihlati ashabil hadith. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat ujian, mengangkat azab yang sangat besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kegigihan para ulama dahulu
untuk mendapatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan yang sangat luar biasa, tidak bisa dibayangkan. Perjalanan sangat jauh, bermalam-malam dengan kendaraan sebatasnya hanya untuk mendapatkan satu hadis. Bukan 1 juta, Pak, 1 hadis. Tidak ada keuntungan di dalamnya. Dia menempuh perjalanan jauh semata-mata ingin mendapatkan keridhaan Allah. Di antara sisi yang menunjukkan pengagungan para salaf terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah semangat mereka dalam memahami maknanya. Mereka bersemangat untuk mempelajari hukum-hukum yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sungkan untuk bertanya. Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita dahulu, tidak pernah mendengarkan satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia tidak fahami maknanya, melainkan dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya tentang maknanya. Sampai pada suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man husiba udzib." Barang siapa yang akan dihisab maka dia akan diazab. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan?" Ini karena Aisyah tidak faham. Makanya beliau meminta penjelasan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah akan menghisab dengan hisab yang mudah sebagaimana dalam surat Al-Insyiqaq ayat 8?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang tidak difahami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Innama dzalikal 'ard, walakin man nuqishal hisab yahlak." Sesungguhnya yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut adalah pemaparan terhadap dosa-dosa seorang hamba. Akan tetapi apabila dosa seorang hamba mulai didiskusikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disidak dan disidang, maka dia pasti akan binasa. Ini yang dimaksudkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di awal tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa semangat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh adalah Aisyah radhiyallahu anha, untuk bertanya tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dia fahami. Dan banyak sekali contoh di antara kalangan salafus saleh yang apabila mereka menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak suka dalam kondisi tidak wudu. Sehingganya mereka menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi suci. Dan ini banyak, di antaranya A'mash, Sulaiman ibn Mihran, Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi, Al-Basri, Ja'far ibn Muhammad, dan banyak para ulama salaf lainnya dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang tidak menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam kondisi suci. Ini apabila dia ingin menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengambil air wudu terlebih dahulu. Kemudian dia memakai pakaian yang indah, memakai penutup kepala, merapikan janggutnya. Ketika beliau ditanya, "Kenapa engkau melakukan hal demikian?" Kata beliau, "Uwaqqiru bihi hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku melakukannya sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Marwazi dalam kitab Ta'zim Qadri Salah. Ini bentuk pengagungan atau bukan? Bentuk pengagungan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih menarik, Sa'id bin Musayyib ketika beliau sakit dan ada beberapa orang yang ingin menjenguk dari Sa'id bin Musayyib ketika beliau sakit. Kemudian Sa'id bin Musayyib ingin menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara posisi beliau pada saat itu sedang terbaring. Orang lagi sakit, sedang terbaring, namun ingin menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? "Aq'iduni, bangunkan aku agar aku duduk. Aku ingin mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Allahu akbar. Sangat luar biasa. Jauh sekali dari kita. Bagaimana dahulu mereka mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak heran apabila mereka merasakan kejayaan yang sangat luar biasa. Karena mereka mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini, ya, setelah kita mendengar berbagai macam aspek, berbagai macam sisi di antara kehidupan para salafus saleh dalam mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita diam saja? Apakah kita hanya mencatatnya? Ataukah kita berusaha untuk membawa dan mengajak diri kita berserta anak keluarga kita untuk belajar memperbaiki kehidupan kita mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita ingin diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin bermain-main terserah Anda. Jangan sampai kita bermain-main dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah sesuatu yang cocok untuk dipermainkan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.